Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pojok masih ngayam aja. Karena waktu juga malam setengah 11 ini sisa. Kata RW Tarjo jam setengah 11 saya sudah beres. Ya sudah Baru salam doang naik. gimana Pak RW? Baru Berkah berarti. naik. Subhanallah. Diulang daun pandan, daun salam di samping rumah. Cakep. Cakepnya di kita mata. Daun salam di samping rumah. Yang jawab salam semoga ke rumah Allah. Tah, kalau begitu mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda amat dengan tadi. Tadi bangga ditosuk baru dijos baru soal cakepnya doang. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Kori tadi ngeden gak ada Allah. Alhamdulillah. Mungkin gak beres saja, alhamdulillah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Aduh, Bu, sehat ibu sehat. alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak sehat. Alhamdulillah. Kantong gimana kantong? Sedang. Gede ibu, kantong gimana bu? Sehat. Saku rata, saya punya pada rata semua. Alhamdulillah. Nah, yang penting kumpul, semoga mendapat rahmat Allah. Amin ya rabbal Alamin. Alhamdulillah pada hari ini Allah mengersakan kita, mengumpulkan kita, karenanya mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal Alamin. Mendapatkan syafaat baginda Nabi. Amin ya rabbal Alamin. Ya, cek, agak besar suara, cek testing voice. This is also good night. Malam. Alhamdulillah. Nah lanjut aja lah, gak usah pakai shot lah, puyeng amat dah. Pengap saya karya. Bu, bapak kesini ngapain? Mau ngat? Haji. Jangan diomelin tukang son ya di sini ya. Ya nggak apa-apa, segini udah usaha, mudah-mudahan dikasih sehat, amin. Udah tenang aja tukang son, saya bela walaupun saya yang hancur. Ngeten. Al-Mukarram wal Mukhtaram, saya sebutkan satu-satu, ini panjang banget, banyak banget kayak muhadratin Nabi Mustafa.
Subhanallah. Abah Habib Ja'far Saleh Al-Mukarram Ketua DKM Musola Al-Ukhwah Al-Ustadz Mahasinul Akhlak Ya. Ustadz Muhammad Irfanuddin Al-Ustadz Ubay Ketua Panitia Bapak Dr. Handes Eman Sulaiman MPD MMS MMM. Tambahin aja pengurusan bisa aja nih. Nggak ada di sini mah nggak ada. Tenang. Al-Mukarram Ustadz Haji Jayadi, Ustadz Endang, Seksi Pendidikan, Ustadz Turit, Ustazah Leli. Ada Ustazah? Ada. Luar biasa nih para orang-orang yang betul-betul mengagungkan agama. Bapak Ketua Forum, tadi udah. Ketua RW 12 Bapak Karjo. Ini yang awet muda. Ketua RT se-RW 12, Ketua DKM Masjid Raudatul Jannah Bapak Haji Jurjani, DKM Masjid Al-Fat Ustadz Syam. Ada Sugiya Bapak Ustadz Syam? Ada. Insya Allah lengkap banget ini, maka sudah dibaca nama saya ini. Ketua DKM Musola Nurul Falah Ustadz Lilik, Ketua DKM Musola Miftahul Jannah Ustadz Robbani. Alhamdulillah. Luar biasa. Kalau ada yang belum disebut ada yang disebut dapat hadiah ada di akhirat nanti masuk surga semuanya. Yang nggak disebut apa lagi lebih dulu. Tenang aja ibu bapak. Amin ya robbal. Bisa aja ya pokoknya. Ini kita mau ngapain? Hah? Haji. Kalau ngelihat saya nggak mungkin karena nggak ganteng. Ya kata istri saya mah ganteng, paling ganteng sedunia. Kata istri. Tapi kalau mau ngaji, insya Allah kita sama-sama ngaji dalam acara apa? Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, kalau punya anak suka diperingatin nggak ulang tahunnya? Selamat ulang tahun kami ucapkan. Balon yang gede. Ini bukan selamat ulang tahun. Maulid itu adalah peringatan di mana bukan memperingati ulang tahun, tapi ada kata maulid. Ada nih Ustadz di sini yang bakal nerangin tentang sorof dan lahunya. Saya terlalu tazim, tapi saya pengen menerangkan lahirnya Nabi aja dulu. Lanjut ya, lanjut. Okay, if you all will be continue, I want to continue it. Okay, understand all y'all? Siap. Okay, good. You all will speak English also. It's very good. Cocok. Wih, ngerti gak saya ini? Kesurupan ini, pohon mana nih kesurupan masuk orang Belanda ini. Ya Allah, ya Rabbi. Bu, Pak. Nabi Muhammad seminggu sebelum lahir itu diberitahu oleh iblis. Oleh siapa, Bu? Iblis. Dengerin anak-anak, ada setan ada. Sekarang mah beda apa? Orang pada nyari hantu. Iya, timur hantu pada takut sama kita. Alhamdulillah. Luar biasa, jangan takut. Takutnya sama kita sama siapa nih? Cantik-cantik banget. Siapa ente nih? Luar biasa, bagus sekali. Mau nggak betul? Ini ke kamar mandi sendirian, mama. Ketika dukun tersebut diberitahu nama dukunnya Nyi Zarko. Siapa? Ada di sini namanya Nyi Zarko. Aduh maaf nih kalau ada ya. Alhamdulillah nggak ada. Ada juga Markona, Sarijem, Tukiem, Tugimin, Siti Marjuki. Alhamdulillah di sini Nyi Zarko nggak ada. Alhamdulillah. Nyi Zarko dikasih tahu, ini bakal lahir seorang manusia yang akan merubah tatanan budaya. Yang dulu penyembah patung, diantara patungnya Lata, Uzza, Mana dan sebagainya, bukan Yesus Kristus, bukan. Namanya Lata, Uzza dan Mana. Ini nama-nama patung yang ada di keliling Ka'bah, itu disembah dari zaman nenek moyang. Maka siapa yang melahirkan? Siapa ibundanya? Adalah siapa ibunda Nabi? Siti Aminah. Waduh, ini hadiahnya nanti katanya ya. Ingetin ya, nanti dikasih hadiah sama saya nanti. Tapi hadiahnya tadi disebutkan Siti Aminah. Maka dulu Bu, Pak, dulu itu ketika ingin dilahirkan seorang putra memiliki rias.
tata rias, dia dipercantik supaya itu kebudayaan Arab dulu. Dipercantik si ibu itu yang lagi hamil 9 bulan ingin dilahirkan atau melahirkan putranya atau putrinya, dipercantik. Maka Nyi Jarko nyuruh seseorang yang tata rias untuk membunuh Aminah. Luar biasa. Ketika datang malam dipercantik, pisau belati sudah ada dipegang oleh siapa? Oleh tata rias tersebut. Lantas ketika dipegang, pas ketika ingin disampaikan kepada pisaunya kepada lehernya Siti Aminah, subhanallah, datang malaikat Jibril. Lantas malaikat Jibril mengikatkan, menarik tangannya, dia membunuhnya sendiri. Alhamdulillah. Singkat aja karena waktunya. Lantas dilihat namanya Jarko, kenapa malah bunuh diri? Dia nggak tahu pada dukun. Yang ngebunuh itu adalah bukan siapa-siapa, dia sendiri. Lewat siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Singkat, setelah itu Nyi Zarko dikejar malaikat Israel dan malaikat Jibril, dicabut nyawanya. Nyi Zarko mati di situ di tempat. Itulah dukun. Kalau jadi dukun gak ada yang husnul khotimah, semuanya mati pasti suul khotimah. Di sini banyak dukun, tapi di sono bukan di sini. Dari sono dukunnya juga dukun, pokoknya paranormal yang tahu besok bakal ada kiamat. Udah jangan percaya gitu-gitu. Semuanya sudah ditutup ketika baginda Nabi lahir. Singkat, ketika Nabi lahir, maka datanglah, kalau bahasa lahir, bidan. Ibu-ibu kalau ngelahirin ada bidannya nggak bu? Ada nggak bu? Ada bidannya. Baik bidan Nabi siapa aja? Yang pertama Bunda Maryam. Yang kedua istri dari Firaun, Aisyah. Ya, Aisyah bukan Asia. Asia bukan Aisyah. Yang ketiga yaitu ada konon katanya bidadari lagi 3. Terus ketika pas keluar dibawa oleh malaikat Jibril lewat Mega, diperkenalkan ke laut, ke hutan dan ke darat. Diperkenalkan baginda Nabi lewat Mega melalui malaikat Jibril. Maka ditanya ahli-ahli laut, wahai ahli-ahli laut, inilah Nabi akhir zaman telah hadir dan lahir. Maka apa yang kau ucapkan wahai ahli-ahli laut? Semua mengucap La ilaha illallah Muhammadun. Di laut ada ikan paus, ikan betok, ikan teri, ikan tenggorong, dan ikan semacam-macam ikan, semuanya ada. Semua mengucap apa yang dikalamkan. Lantas dibawa lagi ke hutan. Pas di hutan diperkenalkan wahai ahli-ahli hutan lewat mega cahaya yang luar biasa. Maka ketika ditanya ahli hutan, wahai ahli hutan, kata wawa, ada uang-uang, ada nyemot, ada gajah, ada ular, semuanya mengucap La ilaha illallah Muhammadun. Datang lagi dibawa ke blok SM dan SL di Bumi Indah. Nih datang di sini, diumbar oleh malaikat Jibril, dibawa. Wahai ahli-ahli Bumi Indah yang blok SL, SL, L dan M. Ada itu M. Ada. Wahai ahli-ahli Bumi Indah, nih baginda Nabi telah lahir malam ini, kita peringati. Apa yang harus kita ucap semuanya? Barang ucapkan La Alhamdulillah. Ini saya mau nyanyi apa gimana, dan ada bass kan. Masya Allah. Udah jangan dikucuk, jangan dipegang-pegang, udah biarin. Udah biarin aja, mau kacau bagaimana, saya yang capek. Pokoknya masih siap aja pulang, amplopnya udah beres. Tenang. Ya Allah. Lanjut bu. Lanjut. Tenang Pak RW. Tadi 10:30 jadi sampai jam 1, siap?
Ambil aja yang di sini, saya pulang sendiri. Tuh, ditanya nih semua ahli-ahli Allah. Wahai ahli-ahli bumi indah, semua mengucap serentak la ilaha illallah Muhammadun. Di pojok sana ada yang gak ngucap. Siapa yang gak ngucap? Ada Encilingling, ada Engkoh Tionghoa, ada Engkoh Tiang Lai, ada Engkoh Liang Tai. Semua gak mau ucap, berarti tidak beriman kepada Allah. Kita mah alhamdulillah ngucap. Kenapa? Karena kita tahu baginda Nabi itu baru lahirnya sudah istimewa. Betul Pak? Betul Bu? Betul anak-anak? Sama halnya putra putri kita, mudah-mudahan istimewa akhlaknya seperti baginda Nabi. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Pernah denger gak lagunya? Rasulullah dalam mengenangmu. Waduh, gak mudeng Pak Ustadz tapi itu ya. Lagu apa ya? Iya, perjuangan. Udah pokoknya mah inti kita sholawat aja. Ya Nabi salam, Masya Allah. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Yang banyak-banyak udah tadi ngap dengan sholawat alhamdulillah hirobbil alamin, berkah sholawat semuanya. Ngapnya tapi ngap karena kita kangen sama Nabi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan besok sehat, duitnya banyak. Amin. Yang ngomongin duit banyak pun yang amin. Pak Ustaz, itu kenapa mereka kok sampai segitunya nggak percaya sama Allah, nggak percaya sama Nabi? Karena musuh yang paling nyata adalah inna syaitana lakum aduwwun. Karena ada setan yang ingkar dan mengingkari. Pernah lihat setan? Pernah? Saya mau cerita malam ini setan. Tadi kelahirannya baru setengah, tenang aja, ntar diterusin. Setan itu ada 9. Ada berapa Bu? Hati-hati. Setan itu mengintai kita sampai di gorgir, setan tetap ada. Maka bentengi dengan iman dan Islam. Yang pertama ada setan namanya Walhan. Ada istilahnya Walhan? Nggak ada ya? Walhan. Waduh, Polsek nama anak saya Walhan. Wah, ganti besok nasi kuning. Setan Walhan ini tugasnya adalah untuk apa? Dia mengganggu, muywaswis dalam ibadah. Dalam apa Bu? Dalam hal wudhu dan sholat dia datang. Ketika wudhu luar biasa diajarkan sama guru kita di sini, Al Ustadz siapa? Irfan. Mudah-mudahan sehat panjang umur, berkah dunia akhirat, amin ya robbal. Dan para asatidz dan asatidah di sini juga semuanya lingkungan sini yang ikut ngaji, walaupun yang tidak ngaji nggak apa-apa, kita doakan amin ya robbal. Amin. Setan Walhan itu mengganggu dalam kita ibadah. Bu, Pak, kalau mau wudhu kita udah diajarin sama Ustadz. Ingat, wudhu karena datang setan, wudhu kayak kekobok. Setan masuk. Ketika kita mau sholat, usolli fardhu subhi rakaatain. Ngantuk. Biar baru Allahu Akbar, khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Datang setan iblis, yuwaswis, mengganggu konsentrasi. Allahu Akbar. Baru Allahu Akbar. Tadi perasaan kunci di mana? Itu
Itu bapaknya suka naruh duit di mana, masa iya di sepatu. Kita periksa lah. Setan masuk mengganggu kita dalam ibadah. Hati-hati. When the devil interest in your heart and your body, you will be dead and broken. Salah paham ya. Ini bahasa apa sih ini? Jangan ngerti. Good morning everybody. Good night everybody. How are you today, my child? Very good, Pak. Lu mana biar kaifa lu kumulan? Bapak-bapak tanya begitu, amin. Min aina amin. Ati jauzatan jamilatan amin. Pada artinya ya Allah beri kasih ya Allah, tambah lagi istri yang benok. Di amin nama istrinya, enggak ngerti. Aduh ya Allah, jadi kemana-mana bahasa Inggris. Ya buat motivasi anak-anak supaya bukan cuma bahasa Inggris tapi bahasa Arab, insya Allah. Lanjut. Setan mengganggu dalam ibadah. Namanya setan apa? Dek, setan apa namanya tadi? Wawan, jangan salah. Wawan mah disolo dipotong dia tukang cimol. Setan apa namanya Pak? Bapaknya nggak tahu. Kanan, bukan. Setan apa tadi saya sebutkan? Ini karena dapat mudah betul, konsentrasi. Siap-siap berprestasi udah, insya Allah. Setan namanya walham. Itu mengganggu dalam ibadah. Ibu habis balik pulang ngaji, malam bangun jam 3, dibangunin sama Allah, ambil wudhu ke kamar mandi, papinya masih tidur, putranya masih tidur, di kamar mandi gelap, baru mau wudhu. Kona. Itu apa ya? Aduh, ngeri amat ya. Bismillah aja lah. Gak takut gua mama lu, baru ngaji gua karena Allah. Alhamdulillah. Kona. I am not a beef. That's Allah is I'm a beef. Only one God Allah subhanahu wa ta'ala. Beres wudu. Ambil mukena. Suka begitu bu? Alhamdulillah Pak, katanya di sini mah ibu-ibunya lagi sholat tahajud. Alhamdulillah. Tenang Pak, kalau istri sudah sholat tahajud pasti anak-anaknya soleh dan soleha. Amin ya robbal. Ya seenggaknya walaupun gak punya duit tetap sabar aja. Kalau punya duit senyum I love you, kirain gak punya duit boro-boro ngebelakang. Enggak, bukan di sini, di Solo, di Kalimantan. Di sini mah luar biasa. Insya satu, setan walhan kira musola tidak pakai mukena. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat pertama beres, rakaat kedua Allahu Akbar. Mati lampu, gerebrek. Aduh, apalagi ini. Aduh, ya depannya tadi mau diganggu, sekarang lagi mati lampu. Udah nggak mati lampu, ada lagi kosek. Pas dilihat, ya Allah ya Rabbi, Papa bangun Pak, nggak jadi sholatnya, tidur lagi. Ada. Ya Allah, itu setan walhan tuh. Usir. Insya Allah. Usir. Jangan namanya wawan diusir, jangan. Cuma setan walhan. Itu setan walhan. Yang kedua setan dasim. Apa? Ada namanya dasim. Mohon maaf kalau ada setan dasim. Kalau ada namanya dasim, mohon maaf. Nih setan dasim tugasnya ngapain dia nih? Setan dasim mah selalu membisikkan dalam kondisi rumah tangga supaya bertemu, supaya supaya warak terus. Itu namanya setan. Pulang ngaji, datang pulang ngaji, assalamualaikum, waalaikumsalam, papi sehat, cium tangan, malaikat datang, alhamdulillah. Besok pulang kerja, bapaknya pulang kerja, istrinya nggak nyambut, malah asal karena belum ada duit belanja, datang, bilangin aja, setan dasim masuk. Hati-hati. Insya Allah mudah-mudahan kita kejaga, amin ya robbal. Nah, dua saja nama setannya lah, karena kita ini memperingati Maulid Nabi ini, hati-hati kita mulai sekarang lawan. Lantas Maulid Nabi ketika Nabi dilahirkan sudah bagaimana kondisi jahiliyahnya? Luar biasa. Sudah sejarah mas semua sudah pada tahu, insya
Insya Allah. Maka dalam kitab At-Tijan, nih kitab Tijan, kita punya amalan. Amalan contoh dari guru. Ini babnya tentang sholawat. Bu, Ibu suka sholawat Nabi? Buka aja, juga sih, buka. Alhamdulillah. Pak, kalau bapak ngelihat ibu lagi masak suka sholawatan apa nyanyi? Alhamdulillah. Yang jawabnya ibu bapak enggak diem aja berarti enggak, bukan di sini enggak, di sono. Di sini mah pada sholawatan insya Allah. Maka kalau yang sholawatan enak. Kalau pengen melihat wajah Nabi, kata Nabi 3 syaratnya. Kita pengen ketemu dengan Nabi, pengen berjumpa Nabi, pengen kumpul mendapatkan syafaat Nabi. Insya syaratnya 3. Syaratnya berapa? 3. Yang pertama, jangan sampai kita melakukan uqul walidain. Apa? Aqul walidain. Durhaka terhadap orang tua. Nabi ini syaratnya. Kalau pengen berjumpa dengan Nabi, bagaimana caranya? Kalau yang punya orang tua masih jauh ataupun dekat, maka berbuatlah baik. Niscaya orang tua mendoakan, niscaya orang tua memberikan keberkahan. Pasti selamat dan sukses dunia akhirat, insya. Yang kedua, tarikus sunnah. Kalau pengen mendapat wajah, kita bertemu dengan wajah Nabi, melihat langsung, bahkan di alam mimpi kita ingin melihat Nabi yang agung, jangan tinggalkan sunnahnya. Suka sholat sunnah qabliyah ba'diyah? Bapak Ibu sering sholat sunnah qabliyah ba'diyah? Alhamdulillah. Walaupun Senin Kemis nggak usah, nggak apa-apa. Qabliyah ba'diyah jangan putus. Syukur-syukur Senin Kemis kalau bisa. Daripada nggak bisa, udah qabliyah ba'diyah. Kalau nggak bisa juga, udah banyakin sholawat aja. Ya, yang terakhir tadi, di antara orang yang tidak mendapatkan dan melihat wajahku dan berjumpa denganku, di antaranya ida man ahad la yusalli wa la yusallim ilayya ay alayya. Siapa manusia umatku yang tidak bersolawat kepadaku? Setiap waktu solawat. Bu, kalau solawat mah nggak perlu kita ngerti, dapat ganjaran. 3 kata kitab Tijan. Kalau kita pengen mendapat ganjaran cukup 2, yaitu yang pertama baca Quran walaupun tidak ngerti. Yang kedua bersolawat. Yang ketiga, kalau kita zikir tapi tidak mengerti, tidak dapat ganjaran. Itu di kitab Tijan. Kayaknya Ustadz itu tentang solawat. Cari. Nanti habis ini ngaji. Insya Allah pada ngaji. Ingetin ya. Maka kalau baca Qurannya, niscaya walaupun maaf masih kurang baik, kalau dia mau belajar, Allah akan berikan ganjaran. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Siap ngaji, siap? Siap ngaji, siap? Dan nih 20 menit. Udah jam 11, lanjut. Lemes amat tadi mah semangat. Lanjut. Sekarang lanjut. Ya, udah kadarnya Pak RW ya. Karena waktu yang keduanya terlalu banyak aja. Nih, saya mau kasih aja, nanti terusin sedikit lagi nggak apa-apa. Coba yang bisa jawab maju. 1 orang atau 2 orang. Tadi mana Ustadz hadiahnya? Ayo maju 2 orang yang berani sini. Bapak mau tanya hadiahnya mana? Ini dia. Oke. Siap ditanya 2 orang saja. Hadiahnya cuma 2 ya. Nah sini 2 orang. Ini berapa orang? Banyak amat. Tuh 2, nggak apa-apa, sini 2. Mewakili ya. Ya. Oh, boleh sini. Ayo naik 3 orang. Udah cepet waktunya, nggak apa-apa. Ayo, Bismillah aja ya. Waduh, kalau semua tadi jatahnya berapa panitia? 2 aja nggak apa-apa. 2 aja mewakili sini sayang. Nah, udah. Oke. Kesini ke Pak Ustadz. Yang nggak usah, yang belum. Nah, ada sini. Nah, yang belum siapa aja yang belum? Udah. Ya 2 ya. Nanti yang belum nanti bagiannya. Bapak mau tanya, tadi ada setan yang Bapak sebut namanya siapa itu?
Oke, ganti pertanyaan. Baginda Nabi ketika diperkenalkan apa yang diucap oleh ahli ahli hutan, ahli laut, apa yang diucap dan semuanya mengucap apa? La ilah. Oke, ganti lagi. Bacakan surah Al-Fil. Terakhir, bacakan surah Al-Ikhlas. Udah mental udah bagus ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, luar biasa, bagus. Beri tepuk tangan. Satu lagi. Oke, tadi yang Bapak tanya, yang tadi berita tentang apa namanya berhala yang dikelilingi Ka'bah, itu berhala namanya siapa itu berhala? Nama berhalanya? Apa sayang? Oke, baginda Nabi Muhammad lahir tanggal berapa, bulan apa? Lewat meneh. Oke, lahirnya kakak tanggal berapa? Siapa namanya? Ira, lahirnya tanggal berapa? Ayo. Ibunya mas. Udah gak apa-apa. Lahir Nabi Muhammad tanggal 12 Roh 12 Rabiul Awal. Rabiul Awal. Beri tepuk tangan. Semua dikasih hadiah, silakan. Nah, yang penting buat ini aja, buat tim Hore aja udah. Nah, alhamdulillah. Nah, silakan duduk lagi. Pintar. Beri tepuk tangan sekali lagi semuanya. Biar semangat. Nah, ini yang terakhir. Pesannya adalah satu. Nah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah itu menurunkan baginda Nabi. Tujuannya adalah untuk uswatun hasanah. Ini intinya. Karena waktu singkat. Uswah hasanah itu contoh tauladan. Kalau bicara contoh tauladan, yang kita contoh manusia pastinya, bukan setan apalagi binatang. Yang kita contoh siapa? Baginda Nabi. Sekarang bagaimana baginda Nabi perilakunya? Pertama, kalau baginda Nabi mau tidur, dan tahu cara tidur baginda Nabi? Miringnya ke bagus. Tapi tahu nggak cara Nabi kalau berjalan? Tangannya. Mana tahu? Saya kasih tahu. Nabi itu kalau berjalan, Pak, begini tangannya. Kok bisa begini, Pak Ustaz? Ternyata dalam ilmu medis ketika berjalan tangannya begini, itu membuka rongga yang pertama jantung, yang kedua liver, dan usus, bahkan tidak ada penyakit. Maka setiap apa yang Nabi lakukan tidak pernah sia-sia. Alhamdulillah. Yang kedua, baginda Nabi kalau seandainya makan menggunakan tangan, menggunakan tangan apa sendok apa garpu apa pisau? Tangan. Udah tahu semuanya kan? Berapa jari yang digunakan Nabi? 3. Kalau kita kalau makan berapa jari? Semuanya. Oh, makan buluk kata bapaknya. Lapar apa kelaparan, Mbak? Nabi 3. Tapi pernah tahu nggak kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau lagi berjalan terus dia menengok, cara menengoknya bagaimana, Bu? Ada yang tahu, Pak? Tidak. Kalau baginda Nabi tangannya berjalan begini, terus dipanggil sama para sahabat, wahai Rasulullah. Nabi berhenti sejenak, nengok baru ke kanan. Ngerti? Praktek. Jangan kayak gimana? Kalau jalan Nabi begini, lagi marahan, oh ya Marcona mau kemana? Udah repot begini mah. Apalagi berjalannya begini, ada gelang emas, cincin emas semuanya, kontreng. Marjuki kemana? Kontreng. Ya Robbana, Allah. Apalagi makanya kata ilmu medis ketika kita dipanggil jangan langsung nengok. Ada apa? Itu nanti kena saraf. Yang pertama urat yang ada di sini bahkan sampai ke jantung yang kaget.
maka berhenti dulu ini. Iya mas, iya ayang beb. What happened? Can I help you? I never see and I love you very very much. Nanti kagak kesurupan lagi dah. Pokoknya gimana baginda Nabi? Jangan kalau kita nengok dipanggil lantas begini. Oh, udah be. Nantami, naudhu. Apalagi dipanggil nggak mau nengok. Ibu mau kemana? Ke warung. Bodoh. Sampai lu. Naudhu. Dua aja tuh yang nggak pernah dibahas. Ini malam ini kebahas. Alhamdulillah. Lanjut. Cukup apa sudah nih panitia? Udah saya mau jujur aja lah Pak. Cukup apa sudah lah kita semua nih. Anak-anak lagi semangat bener nih. Baik ya, 10 menit lagi nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa ya, sedikit aja ya. Saya ngebahas biar puas. Karena siapa? Biar nggak sia-sia apa yang kita lakukan saat ini. Dengarkan semuanya, ingetin. Nah, kalian punya orang tua? Alhamdulillah. Kalau putra putri kita melihat diri kita tidak mencontohkan kebaikan, maka anak-anak kita pun jauh dari perbuatan baik. Apalagi sekarang yang betul-betul zamannya luar biasa. Bukan 9 setan yang ada, tambah 1 setan, yaitu setan gepeng. Setan apa bu? Gepeng. Ustaz punya, ya punya, nggak ada begini. Saya komunikasi sama bapak di sini gimana? Pakai zaman begitu. Tapi ingat, disinilah kita jaga putra putri kita. Pertama, disiplinkan waktu. Yang kedua, lihat apa yang ditonton. Begitu juga mamah dan papahnya jangan mencontohkan yang tidak baik. Kata bapak, kata anaknya, ada bu cerita. Rekan saya di depan. Dia cerita beliau, iya anak sekarang mah bener-bener ya lebih cerdas, betul gak? Betul bu? Diajarin ibunya, bu nih ya, kalau aplikasi begini, cara downloadnya begini gini. Ih mama nggak tahu, mama mah gaptek. Bener sekarang mah. Mamanya, papinya main HP, anaknya, nah sholat. Mama, lihat tuh papi masih main HP aja nggak mau sholat. Gimana itu bu? Siapa yang disalahin? Berarti masuk setan pertama walhan, yang kedua dasim. Masuk. Hati-hati. Inilah cara kita gimana? 1, tegas. Di sini kalau ada yang ngajarin ngaji, kira-kira galak apa enggak? Enggak. Jangan, harus galak. Ya. Harus galak. Imam Syafi'i mengatakan, dengarkan Bapak. Ini kata Imam Syafi'i. Ngaji kita di sekarang. Pak Ustadz, kalau yang nakal galak ke Bapak. Kalau ada yang protes gara-gara HAM ini, waduh. Tapi jangan dipukul juga Pak Ustadz ya. Maksud galak gimana? Tegas. Siap Bu? Tegas. Kata Imam Syafi'i, ketika kita mendidik anak kandung sendiri dan kita berusaha untuk tegas dengan cara galak, artinya kita dengan suara lantang, maka tidak baik kepada psikis anak. Nanti saraf otaknya terganggu. Contoh, anak kita main HP terus dari pagi, siang, sore. Cara kita tidak baik. Nak, jangan main HP mulu kamu. Di sono, di sini mah enggak. Baik-baik semua di sini caranya. Betul ya dia? Alhamdulillah. Nanti anak bahkan maaf dijiwir anak kita. Sarafnya kata Imam Syafi'i terganggu. Tapi ketika anak itu dalam proses pendidikan dan belajar, kata Imam Syafi'i, ketika anak itu digentak bahkan ditegasi, justru saraf proses pembelajaran itu akan mengembang dan dia menjadi anak yang cerdas. Alhamdulillah. Pengen bukti? Ibu, saya mau tanya, siapa yang gennya tahun 80-an hidupnya? Ada kan? Gimana guru-guru kita dulu kalau mendidik? Galak apa kagak? Lah ini buktinya, alhamdulillah bisa ngaji walaupun nggak ngerti tajwid, betul bu? Ibu saya begitu bu, nggak ngerti tajwid, nggak ngerti tajwid mah. Coba baca apa hukumnya mah? Tobi mah, mama taunya ngaji, tapi makhluk sama bacaannya luar
Kalau dites Pak ibu-ibu nih, bukan Gen Z bukan ya, yang Gen Z dulu ini mah, yang betul-betul ibu-ibunya ngaji, galak guru-gurunya, betul Bu? Hasilnya pasti maksimal, termasuk saya Bu. Kalau baca Quran dari Ain ke Ain kan lumayan berapa baris tuh Pak? Lumayan Pak ya. Itu saya ngaji alif di Quran mau sampai Ain terakhir, saya dicepret sama guru tangan saya, tapi nggak kena tulang. Dicepret kaki nggak kena tulang, dipukul, disuruh ulang Ain yang pertama yang tadi. Ya Allah, nangis saya mah nggak betah, saking galaknya guru. Tapi luar biasa, itulah guru. Kalau kata Imam Syafi'i, ngedidik dengan seperti itu, niscaya anak itu akan tumbuh dengan kecerdasan dan memiliki akhlak dan adab yang mulia. Amin ya robbal, amin ya robbal. Udah lebih dari 10 menit, lanjut. Oh, alhamdulillah, siap. Yang terakhir, aduh, bosan terakhir mau dari tadi. Gak apa-apa ya Bu, kangen ya Bu ya. Biar nanti saya nggak usah diundang lagi. Masih banyak kiai-kiai di luar. Kalaupun mau ya alhamdulillah. Itu hanya Allah yang gerakin. Lanjut, kita belajar lagi. Terus bagaimana Rasulullah menyikapi orang-orang yang menzoliminya? Banyak ya Bu. Nih, ada namanya nih yang ketiga, namanya nih, hati-hati nih, hati-hati. Ada namanya setannya setan Masud. Ada namanya Masud, ada? Masud nggak ada. Nama setan itu Masud. Dia suka suka memberi kabar berita yang bohong, suka memfitnah, suka menggibah, suka menjelek-jelekan antar sesama. Maka kalau ada yang begitu, berarti turunan setan. Bukan di sini, di sono. Jauh. Di sini mah alhamdulillah pada baik-baik. Amin ya robbal. Amin. Ibu kalau dapat berita hati-hati. Sekarang ini banyaknya rusak rumah tangga karena medsos. Selingkuh di mana-mana, betul? Scroll sebentar, ya Allah. Dari kalangan bawah sampai kalangan atas, bukan lagi mereka yang tergoda, bukan hanya karena ekonomi, tapi semua ekonomi, semua juga pada tergoda. Yang punya, yang gak punya mah wayahnya kita sadar diri. Banyak kita korup ilah, deketin diri kepada Allah. Kalau ada yang menghina kita, alhamdulillah. Itu Rasulullah. Ketika Rasulullah ingin ke masjid, diludahi oleh seorang ninito. Udah tahu ceritanya? Sudah. Ketika sakit, datang Rasulullah. Bantas luar biasa. Sodaqatu ya Rasulullah, sodaqtaan laka Rasulullah. Masuklah Islam nenek tersebut. Di sini ada kalau disakitin menjawab sakit atau terima kasih ada? Nenek. Alhamdulillah. Itu kemana nanti diomongin Bu? Kenapa emang? Itu si Ibu Roni itu galak bener. Ente diomongin jelek, katanya udah hitam begini. Kurang ajar. Siapa lu? Wah udah. Na'udzur. Hati-hati. Kalau ibu-ibu dijelekan, cukup. Siapapun yang menjelekan, mau pemimpin dijelekan oleh rakyat, mau rakyat dijelekan pemimpin, ingatkan bahwa kita semuanya satu, niatkan, ya Allah, tidak mungkin mereka berbuat gitu karena engkau ingin menghapus dosaku. Alhamdulillah. Satu, kuatin. Yang kedua, kalau kita memang betul dijelekkan, bahkan ingin dijatuhkan, ingetin, kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa niscaya Allah akan mengangkat derajat kita. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Salatullah salamullah bareng ala salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa
biaril bari ya Allah. Karena sudah malam dan waktunya terlalu malam, nanti mah kalaupun ada acara katanya sampai jam 11 cukup atau jam 11 insya. Mudah-mudahan lebih dari jam 11 ini terhitung lebih, nanti kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan datangnya kita ke sini Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Serta Allah berikan kemudahan, yang ekonominya di bawah cepat naik, yang tidak punya rezeki belum lebih dilebihkan oleh Allah, yang anaknya sedang belajar dicerdaskan, diberikan akhlak dan adab yang mulia, ibu-ibunya yang tidak soleha menjadi soleh kepada bapak-bapak, suami yang kurang soleh disolehkan oleh Allah. Saling mengingatkan bahwa tujuan kita adalah akhirat, mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di barokati umul Quran. Al-Fatihah. Iya, cukup ya Bu, cukup ya Pak. Semoga Allah senantiasa meridhai kita semuanya. Saya pribadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau mau tambah lagi nanti mudah-mudahan Allah berikan umur panjang, tambah silaturahminya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Usikum menafsi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.